Halo sobat semua, kita berjumpa lagi. Kali ini kita masih membicarakan persamaan diferensial parsial orde 1 yang linear dan kita akan belajar menyelesaikan PDB tersebut ya dengan menggunakan metode karakteristik. Baik, jadi sebelumnya kita sudah mengenal tentang PDB, kemudian khususnya PDB orde 1 linear ya. Kali ini kita akan masuk ke materi ini, metode karakteristik. Jadi nanti metode karakteristik yang kita pelajari itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan ini ya, persamaan diferensial parsial orde 1 ya yang dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi kalau sebelumnya mungkin ini C-nya di sebelah ruas kiri gini ya, ini sekarang kita pindah ke ruas kanan. Jadi pada prinsipnya sama saja lah ya. Nah, dengan metode karakteristik ini kita akan menyelesaikan persamaan diferensial parsial orde 1 linear ini yang dilengkapi dengan suatu syarat awal, yaitu suatu kondisi yang diberikan pada suatu saat tertentu ya, T0. Jadi karena diberikan pada kondisi tertentu, nilai U-nya ini nanti merupakan fungsi dari X ya, masih bergantung kepada X. Nah, ide dari metode ini adalah kita melakukan suatu transformasi. Ya, kita melakukan suatu transformasi antara xt dengan suatu variabel sepasang ya, bukan suatu ya, sepasang variabel baru yaitu s dan tau. Sehingga nantinya kita akan mempunyai sistem persamaan diferensial biasa gitu yang nantinya hanya diturunkan terhadap s. Nah, mengapa bisa demikian? Coba kita lihat ya. Jadi kalau misalkan tadi kita memandang X ini sebagai fungsi dari S dan tau, ya jadi kita memperkenalkan variabel baru S dan tau. Demikian juga dengan T, ya. Maka U itu juga nantinya akan merupakan fungsi dari S dan tau, karena U ini yang merupakan solusi dari persamaan kita ini bergantung kepada X dan T, ya, bergantung kepada X dan T, kemudian masing-masing X dan T-nya juga bergantung kepada S dan tau. Sehingga ini sekarang menjadi fungsi dari S dan tau. Ya, dengan aturan rantai ya, kita bisa menurunkan U secara parsial terhadap S ya. Karena tadi S dan tau ini dinyatakan dalam X dan T ya, maka ketika kita akan menurunkan U secara parsial terhadap S, kita menggunakan aturan rantai ya. Kita menggunakan aturan rantai melalui X dan T gitu. Sehingga kita punya dou do X dulu, kemudian dikalikan dengan do X, do S, jangan lupa ditambah dengan dou do T, dikalikan do T, do S. Nah, kita akan membuat bentuk ini itu sama persis dengan persamaan ini, ya, persamaan satu ini. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada dou do X ya, kemudian di sini juga ada dou do X, kemudian di sini ada dou do T, kemudian ini ada dou do T, begitu. Sehingga persamaan satu ini, persamaan yang akan kita selesaikan ini akan ekivalen dengan persamaan ini, dou do S sama dengan ini, CU ditambah D gitu ya. Kalau apa? Kalau do X do S-nya ini sama dengan A dan dou do T-nya sama dengan B. Gitu. Jadi ini upaya kita untuk membuat PD parsial ini nanti berubah menjadi PD biasa ya, dalam tanda petik ya, PD biasa, karena nanti kita hanya memiliki suatu persamaan yang sistem persamaan yang diturunkan hanya terhadap S saja, gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Idenya kita memperkenalkan variabel baru S dan tau, kemudian dengan menggunakan turunan terhadap S ini ya, ini kita buat ekivalen gitu dua persamaan ini. Ya. Jadi koefisien dari dou do X kan ini A. Berarti di sini A akan sama dengan do X do S ya. Kemudian di sini B akan sama dengan do T do S ya. Kemudian nanti secara keseluruhan ini akan sama dengan do U do S. Jadi kita punya do U do S itu akan sama dengan ini. CU ditambah D. Gitu. Nah, itu nanti yang disebut sebagai persamaan karakteristik. Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Jadi do U do S tadi saya ubah bentuknya ya, saya tukar saja posisinya. Tadi kan do U do X do S ya, ini ditukar saja. Ini juga ditukar posisinya. Kemudian bentuk yang do U do S ini ya, yang ini ya, yang ini akan bersesuaian dengan bentuk ruas kiri tadi ya, ruas kiri dari PDB kita, asalkan apa? Asalkan ini ya, do X do S ini sama dengan A dan do T do S ini sama dengan B.
gitu ya. Jadi kalau tadi ruas kiri itu sama dengan ini, sama dengan penjumlahan dua suku ini, maka secara keseluruhan nanti DU DOS itu akan sama dengan ini ya, dan ini tidak lain adalah sama dengan ini kan, sama dengan CU plus D. Ya. Ya, jadi kita punya DU DOS sama dengan CU plus D. Ya, nah karena X dan T tadi fungsi dari S ya, S dan tau sebetulnya ya, dalam ini kita sebut dulu kita sebut ini S dan ini harusnya S dan tau ya, S dan tau, maka kita punya suatu seperti PDB ya, seperti PDB. Kenapa? Karena U hanya diturunkan terhadap satu variabel saja, S. Jadi yang muncul hanya turunan terhadap satu variabel saja, dan ini kita bisa nyatakan sebagai seperti PDB ya. Jadi ini kalau CSU-nya pindah ke ruas kiri, kita akan punya ini CS tau ya mestinya, dan ini DS tau. Jadi kita akan punya apa? U aksen dikurangi ini ya, C kali U nanti sama dengan D. Gitu. Ya. Nah, kita punya suatu PDB orde 1 linear yang non homogen ya, ini ada non homogennya. Nah, ini kan sudah kita pelajari pada saat kita belajar tentang PDB orde 1. Kalian bisa gunakan 3 metode kan ya, metode faktor pengintegralan boleh, metode Bernoulli boleh, kemudian metode variasi parameter. Ya, terserah kalian mau gunakan yang mana. Nah, sekarang selain DU DOS tadi, kita kan punya ini juga ya. Kita punya DOX DOS dan DOT DOS tadi yang sama dengan masing-masing ini DOX DOS A, kemudian DOT DOS sama dengan B. Ya, jadi kita peroleh 3 buah PDB. Ini saya kasih tanda petik ya, PDB dalam tanda petik karena sebetulnya ini PDB ya, karena sekarang X, T, dan U itu bergantung kepada S dan tau, sehingga ini sebetulnya PDB, tapi yang muncul hanya turunan terhadap S gitu. Jadi jangan lupa nanti ada variabel tau sebetulnya. Ya, jadi sekarang ingat-ingat ya, dalam persamaan karakteristik ini ya, X, T, dan U ini menjadi variabel terikat. Itu yang penting yang harus kalian ingat. Ya, menjadi variabel terikat. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya itu nanti S dan tau. Itu ceritanya. Ya. Di idenya seperti itu. Jadi kita membawa PD parsial kita menjadi 3 buah PDB. Kemudian ini kita selesaikan masing-masing. Yang dicari nanti jangan lupa U ya, bukan X dan T, bukan, tapi yang kita cari adalah U. Ya, tapi kita mencari U ini melalui ini X dan T. Kenapa? Karena tadi C ini kan bergantung kepada X dan T sebetulnya. D juga bergantung kepada X dan T. Ya, hanya saja karena X dan T bergantung kepada S dan tau, maka C menjadi bergantung kepada S dan tau, D juga bergantung kepada S dan tau. Gitu. Ya, jadi mau nggak mau memang X dan T-nya tetap juga harus diselesaikan. Itu harus dicari. Ya, persamaan ini, 2 persamaan ini harus diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti menyelesaikan yang U. Gitu. Ya, jadi 3 persamaan tadi ini ya sistem ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Ya, maka metodenya disebut metode karakteristik. Nah, kalau 3 persamaan tadi dapat kita selesaikan, maka kita akan peroleh suatu kurva solusi di R3 ya, di R3 karena ada X, T, dan U. Ya, yang bergantung kepada S atau istilahnya diparametrisasi oleh S. Ya. Jadi kalau kita memandang dia sebagai kurva di R3, maka S-nya ini tidak terlihat gitu ya. Kalau kalian ingat ini suatu orbit gitu ya, suatu orbit atau kurva di R3 yang diparametrisasi, artinya ini S-nya ini akan disembunyikan gitu. Kita menggambarnya suatu kurva di R3 yang menyatakan hubungan antara X, T, dan U. Nah, ini kita sebut sebagai kurva karakteristik gitu. Ini gamma ya. Nah, sekarang kita belum melibatkan syarat awal ya tadi ya. Jadi tadi kan ingat kita akan menentukan apa? Menentukan U yang memenuhi syarat awal. Nah, ini belum kita libatkan nih. Syarat awal UX T0 sama dengan Fx ya. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita memperoleh U yang di sini, maka U ini selain memenuhi 3 persamaan tadi, U ini juga harus memenuhi ini, UX T0 sama dengan Fx. Artinya apa? Artinya ya, pada saat T sama tertentu ya, T sama dengan T0 ya, maka U itu berbentuk suatu
kurva ya, kurva fx yang bergantung kepada x gitu. Ya kan? Karena kita punya fungsi dua variabel, yang satu variabel ini tetap, maka tinggal bergantung kepada fx. Artinya u ini, ya u yang kita peroleh ini tadi ya kurva-kurva ini, jadi kurva-kurva karakteristik ini masih banyak ya, masih umum begitu. Kurva-kurva ini harus melalui ini suatu kurva di R3 yang merepresentasikan ini syarat awal atau fx ini. Nah, sekarang kurva yang merepresentasikan syarat awal tersebut kita namakan C. Jadi ingat sekarang kita punya dua, ini keluarga kurva ya, keluarga kurva karakteristik gamma, kemudian saya punya satu kurva lagi yaitu kurva C gitu. Yang nantinya kita parametrisasi dalam tau. Ya, dalam tau. Jadi nanti X-nya itu ya, jadi nanti siapa yang bergerak ini, X-nya kan berubah ini ya. X-nya berubah, ini nanti berubah menjadi tau. Jadi nanti di sini X adalah tau gitu ya, kemudian T-nya nanti sama dengan ini T0 ya, kemudian U-nya nanti adalah F, ini F tau. Ya, kita sebut di sini U tau itu sebenarnya F tau, kemudian T tau itu adalah ini T0 ya, kemudian X-nya itu nanti kita sebut X tau, tapi karena X ini yang bergerak di sini maka kita ambil sama dengan tau. Gitu ceritanya. Ya. Nah, kemudian tadi kan kita persamaannya dalam turunan terhadap S ya, turunan terhadap S. Nah, supaya nyambung ya antara gamma tadi dengan kurva C tadi ya, kurva yang merepresentasikan syarat awal, maka pada saat di syarat awal itu ya, kita pasang kondisi awal untuk S gitu. Jadi kondisi awal S itu sama dengan 0, boleh juga S yang lain bisa disebut S0 begitu ya, dalam hal ini untuk memudahkan tanpa mengurangi keumuman ya, ini kita sebut saja S sama dengan 0. Kita ambil saja S sama dengan 0. Gitu. Jadi pada syarat awal ya, tadi kan bergantung kepada tau ya, dinyatakan dalam parameter tau. Nah, S-nya kan berarti konstan. Ya, kita ambil saja S sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi nanti pada saat ini kita jalankan S-nya ya, kita jalankan. Jadi nanti kita akan mencari pada saat S berikutnya gitu. Ya, S berikutnya ya. Jadi kita akan punya sekarang jadi S yang berikutnya juga bergantung kepada tau ya. Bergantung kepada tau, kemudian misalnya S1, S2, S3 dan seterusnya begitu nanti akan bergantung kepada tau. Akhirnya nanti kita akan punya perpotongan antara kurva karakteristik ini dengan kurva ini tadi. Bukan kurva karakteristik ya, kurva yang merepresentasikan syarat awal ini akan berpotongan nanti dengan ini gamma, dengan kurva karakteristik yang tadinya ini hanya fungsi dari S saja, nanti ini akan berubah menjadi fungsi dari S dan tau gitu, karena dikaitkan dengan kurva C ini. Ya, nah pada akhirnya nanti kita akan punya solusi ini. X yang bukan hanya fungsi dari S saja, melainkan juga fungsi dari tau, demikian juga T dan U. Gitu ya, dengan kondisi pada saat S sama dengan 0 tadi merupakan kondisi awal yang diketahui, yang diberikan. Jadi nanti kita menyelesaikan suatu sistem persamaan diferensial biasa ya dengan syarat awal, ya dengan syarat awal itu terus nanti kita tentukan ini ya X, T, dan U. Kita sudah pelajari bahwa dengan metode karakteristik ini kita akan memperoleh suatu sistem persamaan diferensial biasa yang terdiri dari 3 persamaan, yaitu dx ds sama dengan axt, dt ds sama dengan bxt ya, dan du ds sama dengan cxt ts, cxt ya, cxtu plus dxt. Nah, karena X dan T merupakan fungsi dari S ya, maka C dan D menjadi fungsi dari S juga, sehingga kita memperoleh suatu persamaan diferensial biasa dengan variabel bebas S, yaitu du ds sama dengan csu plus ds. Jadi persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa linier non homogen gitu ya, linier non homogen. Nah, kalau kita sudah berhasil memperoleh solusinya, ya solusi U ini fungsi dari S, maka kita juga akan, maksudnya karena ini suatu sistem PDB ya, kita akan memperoleh secara serentak ketiga-tiganya, X, T, dan U.
Jadi kalau tiga-tiganya ini sudah diperoleh semuanya dalam fungsi S gitu ya. Maka kita dapat menggambarkan X dan T ini ya, X dan T ini di bidang XT ya dengan parameter S. Jadi kita akan punya suatu kurva gitu ya, kurva di bidang XT dengan parameter S. Jadi diparametrisasi oleh S. Kalian sudah belajar di kalkulus 3 ya, kalkulus 3 tentang kurva yang dinyatakan secara parametrik gitu ya. Biasanya menggunakan C, notasinya C.2 gitu ya. Kalau di bidang berarti X dan kalau di kalkulus 3 mungkin X dan Y. Nah, di sini X dan T gitu ya, atau T dan X lah gitu. Ya, sama saja. Jadi kurva karakteristik ini kalau digambar di sini seperti ini ya. Jadi ini ya, misalnya seperti ini. Saya nggak tahu solusinya seperti apa karena sangat bergantung kepada bentuk C dan A, B, dan C gitu kan ya. Jadi kurva karakteristiknya di bidang XT. Ingat ya, ini di bidang XT, belum di ruang XTU. Ini masih di bidang XT. Ya, kemudian karena ini persamaan diferensial biasa kan berarti solusinya sebetulnya banyak ya. Jadi kurva-kurvanya sebetulnya banyak ya, bergantung kepada satu konstanta gitu ya, solusi umum. Nah, kemudian meskipun X dan T-nya ini sudah diperoleh, tapi kita masih punya yang namanya syarat awal ya kan. Syarat awal UXT0 sama dengan Fx ya, karena fungsi dari X maka kita punya suatu kurva gitu ya, kurva di ruang berdimensi 3 ini, tapi dia hanya fungsi dari X saja gitu. Jadi di suatu T tertentu gitu ya, kita punya suatu kurva yang hanya fungsi dari X saja gini ya. Nah, kemudian kurva ini ya, kurva ini diparametrisasi ya. Jadi kita memperkenalkan parameter baru yang namanya parameter tau gitu. Jadi seandainya saya punya suatu variabel tau gitu ya, jadi kurva ini akan saya parametrisasi dengan menggunakan variabel tau. Jadi X ini berubah menjadi tau gitu ya. Nah, oke, jadi X ini diwakili oleh tau ya. Jadi kita punya beberapa tau kan ya, misalnya untuk tau 0 gitu, maka terkait dengan F ini F tau gitu, F tau 0 gitu ya. Kemudian misalnya saya punya tau 1 gitu ya, maka kita punya F tau 1 ya, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya saya sampai misalnya sebanyak N gitu ya, sebetulnya bisa banyak sekali gitu, bisa rapat sekali. Oke, nah sekarang bagaimana fungsi dari syarat awal ini. Jadi tadi kan kita sudah punya US di sini ya. Nah, US ini kan sebetulnya solusi yang kita cari ya, kita cari kan U ya. Tapi U ini harus memenuhi syarat awal ini kan. Berarti kurva U ini, jadi di setiap kurva karakteristik ini kan ada nilai U-nya sebetulnya, ada nilai U-nya gitu. Nah, bagaimana memperoleh nilai U ini? Nah, nilai U ini diperoleh dengan memanfaatkan syarat awal, kemudian syarat awal ini dibawa informasinya oleh kurva-kurva karakteristik ini gitu. Jadi gini ceritanya. Jadi di sini nanti oke, maaf, ini tadi fx-nya sudah dikarakterisasi dengan menggunakan diparametrisasi dengan parameter tau ya. Jadi tadi fx-nya itu kita nyatakan sebagai C tau. Jadi kurva yang diparametrisasi oleh tau. Oke, kembali lagi tadi U ini harus memotong ini kan, harus memotong syarat awal ini, kurva yang merupakan syarat awal. Jadi untuk pertanyaannya kan nanti untuk T berikutnya bagaimana? Jadi kalau untuk T0 diketahui, bagaimana nilai U ini untuk T berikutnya gitu. Jadi kita akan cari nilai U setiap saat dan di setiap posisi. Jadi yang diketahui adalah setiap posisi pada saat T0. Yang ditanyakan nanti pada saat T berikutnya itu U-nya seperti apa. Nah, cara mencari U berikutnya itu adalah ini tadi, kita memanfaatkan kurva-kurva karakteristik ini. Jadi di atas setiap kurva karakteristik ini kan kurva karakteristik ada di bidang XT. Nah, di atasnya ini itu ada permukaan, ada garis-garis gitu, ada kurva-kurva U yang
Cara menggambarnya itu berdasarkan informasi dari ini, berdasarkan informasi dari syarat awal gitu. Jadi berdasarkan informasi dari syarat awal dan bentuk persamaan ini ya, A, B, C, dan D-nya ini nanti diperoleh U yang seperti ini misalnya. Jadi ini misalnya, ini saya nggak tahu ya gambarnya harusnya seperti apa gitu ya, tapi konsepnya adalah yang penting bahwa kurva ini harus memotong kurva yang ini, kurva yang menyatakan nilai awal, dan dia membawa informasi ini berdasarkan atau di sepanjang kurva-kurva karakteristik ini. Jadi di atas dari kurva karakteristik ini. Jadi ini tingginya gitu, tingginya sekian. Ya, jadi untuk kurva karakteristik yang pertama ini ya, jadinya nanti kurva ini sebetulnya juga bergantung kepada tau 0 ya, karena setiap kurva karakteristik ini membawa pesan dari setiap nilai tau gitu. Jadi nantinya seperti ini. Jadi sehingga kurva karakteristik ini sekarang tidak lagi hanya bergantung kepada S yang semulanya bergantung kepada S seperti ini ya tadi ya. Kemudian sekarang bergantung kepada tau gitu. Karena dia membawa informasi dari nilai awal ini. Gitu ya. Jadi untuk tau 1 misalnya ya. Jadi dari sini ya, tadi kan nilai F di tau 1 kan ini. Kemudian ini berdasarkan persamaan diferensialnya ini dia akan menghasilkan U gitu. Jadi nilai fungsi ya tinggi dari nilai fungsi itu di atas kurva karakteristik ini. Kurva karakteristik yang ini. Nah, saya sebut sekarang kurva karakteristik di kurva karakteristik S di tau 1. Ya, demikian seterusnya. Jadi untuk di tau 2 juga seperti itu ya. Kemudian di tau 3 ya juga akan diperoleh kurva karakteristik yang merupakan fungsi dari S dan tau 3 gitu ya. Kemudian di tau 4 begitu, tau 5 ya, tau 5 sampai tau N. Jadi kesimpulannya sekarang kurva U ini sekarang sebetulnya bergantung kepada S dan S, bukan lagi bergantung pada S saja, melainkan sekarang bergantung kepada tau gitu. Jadi kalau di sini untuk yang nilai awal ini ya kita janjian saja, ini kita beri nama, kita pasang ya, kita pasang ini untuk S sama dengan 0 ya. Jadi untuk kurva ini bergantung kepada tau tapi S-nya yang konstan gitu. Jadi diambil untuk syarat awal itu janjiannya S sama dengan 0. Ya, boleh sih S yang lain, boleh angka yang lain, tapi nanti sama saja tinggal nanti bergeser gitu. Tapi agar lebih mudah tanpa mengurangi keumuman diambil S sama dengan 0 gitu. Kemudian nanti berdasarkan garis-garis ini kan kita jadi bisa menghubungkan. Jadi bisa menghubungkan nanti kita akan peroleh U yang lain gitu. U di di T yang lain. Yaitu di S yang lain gitu ya, karena tadi kan kurva-kurva ini bergantung kepada S gitu ya, S-nya bergerak ya. Nah ini bergantung kepada bergantung kepada tau ya, dan dia ada di S1 gitu ya. Kemudian nanti yang berikutnya nanti di sini begitu juga ya, gitu juga ya, gitu. Kemudian dan seterusnya ya. Nah nanti kan jadinya kita akan punya ini, kalau ini rapat ya, ini rapat gitu ya, garis-garis ini kurva ini rapat nanti akan jadi permukaan kan. Nah makanya nanti kita peroleh permukaan U ya, permukaan U yang bukan lagi bergantung kepada S saja, melainkan bergantung kepada S dan tau gitu. S dan tau. Kenapa? Karena kurva karakteristiknya sekarang ini ya, jadi kurva karakteristiknya sekarang bergantung kepada S dan tau gitu. Jadi sebetulnya X pun sebetulnya bergantung kepada tau kan ya tadi ya. X bergantung pada tau, T bergantung kepada tau, U bergantung kepada tau gitu ya. Jadi U ini fungsi dari X dan T, nanti T-nya X dan T-nya bergantung pada S dan tau. Jadi sebetulnya ini bukan lagi persamaan diferensial biasa, melainkan ini persamaan diferensial parsial gitu. Tapi diturunkannya hanya terhadap S saja untuk persamaan
karakteristiknya. Jadi mirip seperti persamaan diferensial biasa. Tapi perlu diingat bahwa di sini ada tau. Gitu ceritanya. Ya, gitu. Jadi ini seolah-olah benang-benang yang kalau dikumpulkan nanti menjadi suatu permukaan. Gitu. Gitu ya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini jelas. Itu fungsi dari S dan tau, T juga begitu, U dan begitu, U juga demikian juga. Yang tadi kan yang kita cari adalah U ya. Itu. Yang kita cari adalah U. Jadi U ini harus kita ubah menjadi fungsi yang dinyatakan dalam X dan T. Ini kan masih dalam S dan tau. Ya, tapi kan kita tahu hubungan antara XT dengan S tau gitu. Ya, jadi kalau kita bisa membalik ya, kita bisa membalikkan yang S ini bisa dinyatakan dalam X dan T, tau juga dapat dinyatakan dalam X dan T, artinya apa? Transformasi antara XT dengan S tau itu invertible gitu ya. Kalau bisa seperti itu, maka U ini pasti dapat dinyatakan dalam X dan T. Gitu. Dan itulah solusi yang kita cari. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah memperoleh X dan T ya, nanti dicek dulu aja, dicek dulu apakah dia transformasi antara XT ke S tau ini invertible atau tidak, bisa dibalik atau tidak. Ya. Jadi caranya ngeceknya itu dengan menggunakan ini apa namanya ya, Jacobi gitu ya, Jacobi atau Wronski, Jacobi ya, Jacobi ya. Jadi kita cari turunan X terhadap S, X terhadap tau ya, kemudian baris keduanya ini kemudian kita susun dalam bentuk matriks, kemudian kita cari determinannya. Kalau determinannya ini tidak nol, maka dijamin bahwa kita pasti dapat menyatakan S dan tau ini dalam X dan T, sehingga nanti U-nya dapat dinyatakan dalam X dan T. Ya, jadi secara ringkas sebetulnya langkah-langkah metode karakteristik ini tidak rumit ya, tidak rumit gitu. Jadi kita akan ini ya, akan saya rangkum ya di sini ya, kita rangkum. Jadi kita menghadapi persamaan diferensial parsial orde 1 ya, linear ya, orde 1 linear ya, orde 1 linear dengan syarat awal ya. Orde 1 linear non homogen ya secara umum dengan diberikan syarat awal. Tadi gimana langkah pertama adalah ya, kita menentukan persamaan karakteristik. Ya, persamaan karakteristik dengan syarat awal ini. Ya, dengan syarat awal ini nanti akan menjadi syarat awal untuk masing-masing persamaan karakteristik ini tadi. Ya, jadi ini kalau mau diingat-ingat ya, tadi do X do S itu kan koefisien dari do U do X ya. Jadi ini sama dengan A. Ya, jadi ingat saja kalau di sini X gitu. Ya, terus sini do T do S itu adalah milik do U do T kan ya. Jadi kalau di sini T gitu. Ambil yang terhadap T. Ya, itu B. Kemudian nanti secara keseluruhan ini kita sebut sebagai do U do S. Do U do S sama dengan C kali U ditambah D. Ya. Nah, kemudian kita tentukan syarat awal untuk setiap persamaan ini. Ya, ini kita sebut persamaan diferensial parsial, tapi sebetulnya ini seperti PDB ya, seperti persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena sekali lagi ini ada turunan yang muncul hanya turunan terhadap S. Nah, nanti jangan lupa nanti konstantanya itu masih bergantung kepada tau. Nah, nanti konstanta yang terhadap tau tadi kita tentukan dengan menggunakan syarat awal gitu. Jadi syarat awal ini jangan sampai salah. Nah, sekarang coba kita tentukan syarat awal itu bagaimana. Syarat awal ini ya datangnya dari sini, dari syarat awal ini. Ya, tadi ingat lagi bahwa pada syarat awal ya kita pasang S-nya itu sama dengan 0. Jadi ingat ya, X itu fungsi dari S dan tau. Nah, pada syarat awal ini kita pasang S-nya sama dengan 0. Ya, tadi pada saat syarat awal ini kan yang bergerak X-nya ya, yang berubah X-nya gitu. Yang berubah X-nya. Nah, yang berubah ini tadi kan direpresentasikan oleh tau. Ya. Ya kan tadi kurva yang syarat awal ini kan direpresentasikan atau diparametrisasi oleh variabel tau. Ya, jadi di sini X itu akan sama dengan tau gitu karena X yang berubah. Ya, jadi di sini kita pasang X pada saat S sama dengan 0, yaitu sama dengan tau. Gitu. Ya, kemudian T-nya bagaimana? T-nya di sini diketahui T sama dengan T0. Ya, jadi T
Sekali lagi pada syarat awal itu dipasang S sama dengan 0. Ya, jadi ini T-nya konstan ya, T0 ya, nanti nggak tahu berapa ya, bisa 0, bisa 1 dan seterusnya. Ya, tergantung yang memberi soal. Kemudian U-nya bagaimana? Ya, U-nya berarti sama ya, di sini S sama dengan 0, taunya bebas ya. U-nya kan di sini Fx. Nah, X tadi itu kan tau ya. Jadi kita punya F tau. Itu ya, jadi kita bayangkan kalau ini kalian selesaikan, ini kan masih mengandung konstanta yang bergantung kepada tau. Ya, dan nanti kita selesaikan dengan memasukkan syarat awal ini. Demikian juga untuk persamaan yang do T do S dan do U do S. Semuanya nanti masih mengandung konstanta yang bergantung kepada tau. Ya, karena ini sebetulnya bukan PDB ya, tapi PDP gitu. Hanya saja seperti PDB. Ya, ini saya ulang berkali-kali, mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini baru langkah 1 ya. Jadi langkah 1 ini kita harus menyusun persamaan karakteristik dan menentukan syarat awal. Ini syarat awal jangan sampai salah. Ya, karena kalau syarat awalnya salah, tentu saja nanti solusinya akan salah gitu. Misalkan X-nya yang salah ya, nanti ke U-nya akan ngaruh ya, akan mengefek gitu. Karena U tadi bergantung kepada S dan tau. Ya, S dan tau kan bergantung kepada X dan T. Ya. Nah, baik, jadi setelah kita selesaikan, ya kita punya ini kan, X, T, dan U yang semuanya bergantung pada S dan tau. Nah, tujuannya kan tadi U sebetulnya. Ya, tujuannya adalah U. Jadi U ini harus kita ubah, yang tadinya fungsi dari S dan tau itu harus kita ubah menjadi fungsi dari X dan T. Begitu. Jadi sudah langkahnya hanya 3 saja. Ya, nah tentu saja nanti harus dicek dulu ya, apakah kaitan antara XT dengan STO ini invertible gitu ya, kaitan atau transformasinya ya itu invertible atau tidak. Artinya dapat dibalik atau tidak ya. Kalau dapat dibalik artinya S dan tau nanti bisa dinyatakan juga dalam X dan itu menjamin. Ya. Jadi kalau ini tidak invertible ya berarti solusinya tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode karakteristik itu, atau solusinya memang tidak ada. Ya, jadi itu seperti itu kira-kira metode karakteristik ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial orde 1 linier dengan menggunakan syarat awal ya, yang ditambahi dengan syarat awal, dilengkapi dengan syarat. Ya, nah nanti kita akan coba lihat ilustrasinya di sini ya. Kita lihat ilustrasinya. Ini yang disebut sebagai persamaan gelombang berjalan atau traveling wave. Ya, nah ini persamaannya sederhana ya. Persamaannya sederhana, hanya do U do T ditambah kappa do U do X sama dengan 0. Kemudian diberikan syarat awal pada saat T sama dengan 0 itu nilainya Fx ya, nilai U-nya. Ya, sehingga kita lakukan langkah pertama yaitu membangun persamaan karakteristik dan syarat awal. Ya, langkah pertama adalah kita membuat persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik tadi kita buat ya. Jadi do X do S, do T do S, do U do S. Do X do S tadi apa? Koefisien dari do U do X kan ya, berarti kappa. Ya, do T do S adalah koefisien dari do U do T ya. Jadi kita punya di sini 1. Jadi jangan bingung ya, ini saya tukar ini ya, do U do X-nya di belakang. Ya, do U do X-nya di belakang, tapi kalian jangan bingung ya, karena yang penting adalah ini ya, yang bersesuaian ini do U do X, di sini do X do S. Ya, do U do T berarti berteman dengan do T do S. Ya, itu. Kemudian do U do S adalah ini semua. Ya, ini semua sama dengan apa? 0 gitu. Berarti do U do S sama dengan ya. Kemudian syarat awalnya bagaimana? Syarat awalnya di sini X yang berubah ya. Berarti X yang berubah berarti X nanti menjadi tau. Ya, kemudian T-nya berapa? T-nya 0. Ya, ini kan T-nya sama dengan 0. Ya, kemudian U-nya berapa? U-nya adalah Fx. Ya kan? Pada syarat awal U-nya sama dengan Fx, tapi X tadi kan tau, jadi F tau. Ya, ingat tadi semua S ini dipasang sama dengan 0. Ya. Terus ini kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Misalnya do X do S sama dengan kappa. Kan kalian bisa selesaikan ya. X itu nanti sama dengan kappa S gitu ya, plus konstanta. Ya, do T do S sama dengan 1, berarti T sama dengan S plus konstanta. Do U do S sama dengan 0, ya, berarti U sama dengan
konstanta. Ya kan? Konstantanya ingat, semuanya fungsi dari tau. Kemudian konstanta itu nanti kita tentukan dengan memasukkan syarat awal ini. Gitu. Ya, kita teruskan ya. Jadi tadi dou X dou S sama dengan kappa kan ya, dengan syarat awal ini. Berarti X adalah ini kan ya. Jadi dou X sama dengan kappa dou S ya. Jadi X sama dengan, jadi kalau diintegralkan kita punya ini kappa S ya, ditambah konstanta. Saya sebut C1 ya, karena nanti kita akan punya 3 buah konstanta. Terus kita masukkan syarat awal ini. Jadi syarat ini awal ini untuk S sama dengan 0. Ya udah kita masukkan saja ke sini S-nya 0, berarti X0 tau ya, berarti S-nya di sini 0 sama dengan C1 kan? Ya, sama dengan C1. Berarti C1 itu harus sama dengan ini. Syarat awalnya kan tau. Berarti C1 sama dengan, udah, berarti X-nya ketemu, X sama dengan kappa S ditambah C1. C1 saya ganti dengan tau. Jadi X sama dengan kappa S ditambah, ya. Tuh. Kemudian dengan cara yang sama ya, dou T dou S ini malah lebih mudah karena ini sama dengan 1, ya maka kita punya T itu sama dengan S ditambah suatu konstanta. Ya, saya sebut sekarang C2 tau. Kemudian kita masukkan syarat awal. Ya, syarat awal tadi adalah untuk S sama dengan 0. Jadi saya masukkan ke sini ya. Berarti T sama dengan C2 sama dengan 0. Berarti C2-nya sama dengan, ya, jadi T0 tau sama dengan 0 ditambah C2, hasilnya harus sama dengan 0. Ya kan? Jadi C2-nya nanti sama dengan 0, sehingga T-nya tinggal hanya ini saja, S saja, karena C2-nya 0. Ya, jadi kita sudah peroleh hubungan antara X dan T terhadap S dan tau. Kebetulan ini di T ini tidak muncul tau gitu. Ya. Udah, nah nanti kita akan menyatakan S dan tau ini dalam X dan T. Nah, ini sudah kelihatan ya bahwa S itu sama dengan T. S sama dengan T berarti tau sama dengan X dikurangi kappa S kan? Ya, X sama X dikurangi kappa S, padahal S-nya tau. Berarti tau nanti adalah X dikurangi kappa T. Ya, karena S-nya diganti dengan T. Ya, gitu. Oke, nah sekarang yang terakhir ya kita selesaikan U. Ya, U dou S tadi sama dengan U, mudah. Jadi U itu adalah konstanta, ya, konstanta. Kemudian karena pada syarat awal ini kita masukkan ke sini ya, U kita masukkan ke sini, S-nya tidak ada, berarti S-nya berapapun nilainya selalu C3. Ya kan? Nah, C3 ini sama dengan F tau. Ya, berarti U nanti akan sama dengan F tau. Ya kan? Ya, jadi U sama dengan F tau. Kenapa? Karena tadi ya, karena U ini tidak bergantung kepada S. Jadi S-nya dimasukkan berapapun, mau dimasukkan 0, mau dimasukkan 5, itu hasilnya sama saja C3 tau. Nah, ini kalau dimasukkan 0, kita dapatkan F tau. Berarti kan U sama dengan U0 tau sama dengan C3 tau sama dengan F tau. Berarti C3 tau ini sama dengan F tau. Berarti U sama dengan F tau. Nah, nanti tergantung F-nya ya. F-nya tergantung, kalau diberikan F-nya sin, misalkan nanti jadi sin tau. Gitu. Nah, sudah, jadi U ini sudah kita peroleh. Jadi langkah 2 sudah kita lalui ya. Langkah 2 tadi apa? Menentukan X, T, dan U. Ya, nanti solusinya dalam S dan tau. Ya, jadi ini kita sudah peroleh ya. Ya, mana tadi X sama dengan, ya, mana sih tadi? Ini kan, ya. X sama dengan kappa S plus tau, T sama dengan S, ya, kemudian U-nya sama dengan F tau. Nah, sekarang kita harus mengubah tau ini, ya kebetulan U-nya tidak mengandung S ya. Gitu. Jadi, tau ini harus kita ubah menjadi X dan T, gitu. Dinyatakan dalam X dan T. Ya, karena tadi tujuan kita mencari U yang dinyatakan dalam X dan T. Ya. Nah, jadi gimana tadi? Jadi tadi yang ada tau-nya kan, yang mengandung tau kan X ya. Ya, yang mengandung tau kan X, di T kan nggak ada S nih. Ya, jadi kita ambil di sini tau sama dengan X min kappa S. Ya, kappa S nanti S-nya diganti dengan T. Tuh.
Jadi tau sama dengan X dikurangi kappa S, S-nya diganti dengan T. Akibatnya, udah, berarti U sama dengan F dari tau. Tau itu apa? X min kappa. Ya, jadi solusinya ini sudah diperoleh. Ya, sudah diperoleh. Ya, jadi profil awal kalau kita bisa bayangkan ini profil awalnya kan F ya tadi ya, Fx ya. Nah, ternyata U itu dengan berjalannya waktu, Fx tadi itu berubah jadi Fx min kappa T. Jadi yang semula Fx menjadi dengan berjalannya waktu itu dipengaruhi oleh waktu menjadi Fx min kappa T. Jadi kita bisa katakan bahwa profil awal yang Fx tadi akan bergeser ya, akan bergeser sejauh ini kappa T dengan berjalannya waktu. Jadi bergantung pada waktu. Jadi misalnya kalau T-nya 1 berarti ini bergeser sejauh kappa. Kalau T-nya 2 berjalan bergeser sejauh 2 kappa. Kalau T-nya 3 berarti bergeser sejauh 3. Ya, makanya ini tadi kita sebut sebagai persamaan gelombang yang berjalan. Karena profil awal itu bergeser gitu. Ya, tentu saja kalian setelah memperoleh U-nya seperti ini, kalian harus cek dan recheck ya. Ya, kita cek dan recheck. Jadi apakah betul bahwa U ini memenuhi persamaan mana? Persamaan ini ya, persamaan soal ini. Ya, dan apakah betul bahwa UX0 sama dengan Fx? Coba UX0 sama dengan Fx enggak? UX0 sama dengan Fx dikurangi T-nya 0 kan? Jadi betul Fx. Ya, tinggal yang apakah tadi memenuhi persamaan ini du T ditambah kappa du X sama dengan 0. Ya, jadi kita cek du T dan du X-nya. Kita cari du T dan du X. Ya, du T tadi karena tadi tau itu bergantung kepada T ya. Ya, jadi kita turunkan U ini terhadap T ini via tau gitu. Ya. Jadi karena U tadi bergantung kepada kepada X min kappa T ya. Jadi U itu fungsi dari X min kappa T. Nah, X min kappa T ini tadi kan tau. Ya. Jadi aturan rantai jadi do U do to dulu kemudian do to do T. Ya. Do F do to ini kan F tau ya sebetulnya ya. Jadi ini kita sebut sebagai F aksen lah gitu ya. Jadi ini F aksen, kemudian do to do T ya. Kalau to-nya ini turunan terhadap T kan minus kappa. Ya, minus kappa. Ya, demikian juga dengan do U do X. Ini juga untuk menentukan do U do X kita turunkan lewat F ya, karena U ini sebenarnya bergantung kepada XT tapi ada di dalam F ini. Ya. Jadi ini sebenarnya kan tau tadi. Ya, sehingga kita turunkan lewat tau. Jadi do U do to ya, do U do to itu kan berarti sama saja dengan df d tau gitu. Ya, df d tau. Ya, kemudian jangan lupa do to do X. Do to do X kan 1 ya. Ini turunkan terhadap X kan 1. Sehingga kita punya ini F aksen, kemudian tinggal kita masukkan ke persamaannya. Do U do T tadi adalah ini minus kappa F ya. Minus kappa F aksen, maaf. Minus kappa F aksen, kemudian ditambah kappa ya, dikalikan do U do X. Do U do X tadi F aksen ya. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya 0, betul. Ya, tadi syarat awal sudah kita cek. Jadi itu ya, jadi saya sudah terangkan tentang metode karakteristik sekaligus saya beri satu ilustrasi yaitu persamaan gelombang berjalan. Nah, nanti untuk contoh-contoh yang lain bisa kita lihat di slide berikutnya ya di kelas gitu. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.